Jika kalian sedang mencari motor sport fairing 150 dengan power terbesar di kelasnya, mungkin motor dari Suzuki ini adalah jawabannya. Hadir dengan bodi yang paling kecil, namun soal tenaga, motor ini adalah raja di kelasnya. Menggendong mesin 150 cc, Suzuki memperkenalkan motor ini dengan nama GSX-R 150. Jadi, di video kali ini Mimin ingin mengulas tentang Suzuki GSX-R 150, jagoan Suzuki di kelas sport fairing 150 yang sukses menjadi raja di kelasnya. Memiliki desain yang sangat racing look, Suzuki sukses menyita perhatian bikers tanah air dengan GSX-R 150. Hadir dengan bahasa desain yang berbeda, GSX berhasil membawa konsep baru di kelasnya. Di saat para rivalnya menawarkan desain yang mogelu, GSX malah menawarkan desain yang ringkas. Mimin pribadi suka dengan desain yang dimiliki GSX-R. Looknya itu seperti motor balap di kelas Moto3. Di bagian penerangan, GSX-R 150 terkesan agak tertinggal dari para rivalnya. Di saat motor lain di kelasnya sudah menggunakan dual LED headlamp, GSX masih setia dengan single LED headlamp. Untuk lampu sen dan juga stop lamp, GSX masih menggunakan bohlam. Di saat rivalnya sudah ada yang full LED, yaitu Honda CBR 150R. Di area kemudi, Suzuki memasang stang tipe underyoke pada GSX-R 150 yang makin menguatkan kesan racing pada sosok motor ini. Pemilihan stang tipe ini juga membuat riding position dari GSX-R 150 lebih menunduk jika dibandingkan dengan motor lain di kelasnya. Hal ini menjadi nilai plus bagi bikers yang suka memacu motor di kecepatan tinggi. Namun, akan menjadi nilai minus bagi bikers yang ingin memakai motor ini sebagai daily driver, karena akan menyebabkan pinggang dan tangan cepat pegal. Suzuki juga merancang jok pembonceng yang tidak ramah bagi boncengers, dikarenakan posisi dari jok yang terlalu tinggi dan juga ukurannya yang kecil, membuat GSX-R 150 menjadi motor yang tidak nyaman bagi para boncengers. Sektor kaki-kaki GSX-R 150 adalah yang paling biasa saja di kelasnya. Di saat rivalnya sudah menggunakan shock tipe USD dan juga swing arm banana yang mogelu, Suzuki hanya membekali GSX-R 150 dengan shock teleskopik di depan dan juga lengan ayun baja kotak di belakang. Namun, untuk bikers pecinta konsep komorot, hal ini malah menjadi nilai plus bagi mereka. Untuk roda, GSX-R 150 dibekali dengan velg ring 17 berpalang 5 dengan lebar tapak 2,15 inci di depan dan 3,5 inci di belakang. Kedua velg tersebut dibalut ban berukuran 90/80 di depan dan 130/70 di belakang. Di bagian pengereman, GSX-R 150 sudah dibekali dengan rem cakram di depan dengan kaliper 2 piston dan juga rem cakram di belakang dengan kaliper 1 piston. Suzuki juga memberikan varian ABS untuk GSX-R 150. GSX-R 150 hadir dengan fitur canggih, yaitu Remote Keyless System, yang mana fitur ini tidak dimiliki oleh motor lain di kelasnya. Fitur yang berguna untuk menambah keamanan pada motor dan juga dapat berfungsi sebagai answer back system. Untuk speedometer, Suzuki membekali GSX-R 150 dengan speedometer full digital. Untuk informasi yang ditampilkan terbilang lengkap sob, mulai dari tachometer, penunjuk kecepatan, odometer, trip meter, wheel meter, gear position, MID, jam digital, dan pengingat penggantian oli mesin. Di bagian sisi panel speedometer juga terdapat beberapa indikator seperti indikator sen, check engine, indikator overheat, indikator lampu jauh, indikator gear netral, indikator light shift, dan terakhir indikator ABS untuk GSX-R 150 tipe ABS. Suzuki juga membekali fitur lampu hazard di GSX-R 150.
yang berguna ketika keadaan darurat terjadi. Menyandang status raja di kelasnya untuk segi performa, GSX-R 150 dibekali dengan mesin yang powerful. Mesin dengan kubikasi 150 cc, DOHC 4 katup, berpendingin cairan dengan sistem fuel injeksi yang memiliki detail sebagai berikut. Bor kali stroke di angka 62 mm kali 48,8 mm dengan rasio kompresi yang cukup padat di angka 11,5:1. Suzuki mengklaim kalau mesin ini mampu menghasilkan power sebesar 19 PS di 10.500 rpm dan torsi sebesar 14 Nm di 9.000 rpm. Mesin yang sangat bertenaga di kelasnya ya kan, ditambah dengan bobot kosong dari motor ini yang hanya 131 kg, membuat motor ini enak untuk diajak speeding. Di beberapa percobaan, motor ini mampu mencatatkan kecepatan hingga 160 km per jam on speedometer dalam kondisi motor standar. Untuk konsumsi BBM-nya, GSX-R 150 dapat melaju sejauh 35,5 km per liter. Hasil ini membuat GSX-R 150 menjadi motor yang paling boros jika dibandingkan dengan rivalnya, yaitu CBR 150R dan juga YZF R15. Hal ini wajar dikarenakan tipe mesin DOHC overbore yang menjadikan GSX sangat enak jika digeber di putaran mesin atas. Ditambah penggunaan injektor 10 hole yang membuat suplai bensin jadi lebih deras ke ruang bakar. Namun kalian gak perlu risau sob, motor ini juga bisa irit kok kalau kalian berkendara dengan santai dan tidak kebut-kebutan ketika memakai motor ini. Jadi menurut Mimin, motor ini sangat cocok bagi kalian yang menginginkan motor kencang tanpa perlu mengoprek sektor mesin alias kencang dari pabrik, ditambah dengan kualitas Suzuki yang sudah terkenal juara dan harga yang dipatok lebih murah dari kompetitor di kelasnya, membuat GSX-R 150 menjadi motor yang sangat layak untuk dibeli. Sekian sob pembahasan Mimin tentang Suzuki GSX-R 150. Jika kalian punya kesan atau pengalaman bersama motor ini, silakan di-share di kolom komentar. See you.